Eje, percayalah. Ibu Antara bisa berbuat apa saja untuk menyakiti ibu mertua. Kita harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Dengar, tetaplah waspada. Kami akan mencoba menangkapnya secepat mungkin. Tolong lakukan itu. Ya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Kenapa telepon Gudan dimatikan? Aku akan coba telepon rumahnya. Telepon rumahnya pun tidak ada yang menjawabnya. Tidak. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Gudan. Tidak ada yang terjadi apapun pada Gudan. Kak Durga, ayo. Eje! Gudan! Gudan! Eje sudah menyadari kesalahannya. Kalau begitu, kenapa kau meninggalkan rumah? Ayah pikir kau harus segera kembali ke sana, Gudan. Di sanalah rumahmu. Aku tidak akan pergi ke sana, Ayah. Aku tidak mau. Tidak akan pernah. Tolong jangan paksa aku untuk melakukan itu. Kalau memang Ayah tidak suka aku tinggal di sini, baiklah aku akan mencari tempat lain. Gudan, dengarkan ayah. Kenapa ponselmu dimatikan? Telepon rumah juga tidak dijawab. Apa yang terjadi? Kami sedang sibuk. Kenapa kau sangat terganggu dengan itu? Gudan, Antara melukai seorang polisi dan sekarang dia kabur. Dan kau tahu dia sangat berbahaya bagimu dan kau harus ikut denganku. Kau sangat egois ya. Hanya untuk membawaku kembali ke rumah, kau berbohong tentang sesuatu seperti ini. Gudan, aku tidak berbohong. Antara kabur dari tahanan polisi. Kau tahu dia berbahaya. Hidupmu dalam bahaya, Gudan. Ikutlah denganku. Aku mohon, Gudan. Ini hidupku. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Dan kenapa kau berpikir aku akan meminta bantuanmu? Kau sudah cukup menyakitiku. Karena dirimulah ayahku tidak mengizinkanku untuk tinggal di rumahnya. Gudan? Karena menurut ayah putrinya salah dan menantunya itu benar. Dia pikir aku tidak adil ketika kau yang menghancurkan hatiku. Apa kau masih belum puas juga? Sekarang kau datang ke sini untuk menyakitiku. Apa yang kau inginkan? Kenapa kau kembali untuk menyakitiku ketika aku ingin melanjutkan hidupku? Kau ingin aku mengatakan apa? Apa yang bisa aku katakan yang akan membuatmu percaya bahwa kau tidak akan pernah mendapatkan kepercayaanku lagi? Aku tidak akan pernah mempercayaimu. Baiklah, Gudan. Jika aku adalah alasan kau masih terluka, aku tidak akan menyakitimu lagi. Aku datang ke sini untuk membawa istriku kembali ke rumah kediaman Jindal. Tapi jika dia tidak mau, aku tidak akan memaksanya. Aku hanya punya satu permintaan. Tidak ada dari kalian yang akan memaksa Gudan untuk kembali kepadaku, Ayah. Tolong biarkan Gudan tinggal di sini selama dia mau. Dan dia bebas untuk kembali kapanpun dia mau. Aku bisa menjauh darinya. Tapi aku tidak bisa melihatnya menderita. Jadi kumohon, jangan memaksanya. Tentu, Aksat. Gudan, aku tahu aku melakukan kesalahan. Tapi aku telah bekerja keras untuk menembusnya, Gudan. Tidak peduli seberapa sering kau menolaknya, aku tahu bahwa kau masih mencintaiku. Tapi aku tidak ingin memaksamu untuk bersamaku, Gudan. Cintamu bebas, Gudan. Dan kau juga. Dan aku tahu kau hanya mencintaiku, jadi kau akan kembali padaku. Kau akan datang padaku atas kemauanmu sendiri dan memberitahu aku betapa kau mencintaiku.
Dan aku tidak berbohong. Antara kabur dari kantor polisi, dan dia akan mengejarmu, Gudan. Ya, aku tahu kau bisa melindungi dirimu sendiri, Gudan. Tapi aku tidak percaya Antara sedikit pun. Jaga dirimu. Kau sangat penting bagiku. Orang terpenting dalam hidupku. Aku akan pergi. Ayah, keselamatan Gudan dan keluarga ini adalah tanggung jawabku. Polisi akan memberi kalian perlindungan seharian penuh. Pastikan saja Gudan tidak menderita lagi. Tentu, Aksat. Baiklah kalau begitu. Sampai jumpa. Jaga dirimu. Revati? Revati, mengapa kau memanggilku ke sini? Aku tahu kau ingin bicara denganku tentang Gudan, bukan? Tapi kita bisa bertemu di tempat lain. Mengapa kau memanggil aku ke tempat ini? Revati, kenapa kau berdiri dalam kegelapan? Kemarilah. Antara? Aku tidak dalam kegelapan. Akulah kegelapan itu, Anggat. Tapi bukankah polisi sudah membawamu pergi? Kau di sini? Bukankah seharusnya kau tidak memanggilku ke sini? Baiklah, tunggu, aku akan menelpon polisi. Oh. Aku punya alasan kenapa memanggilmu ke sini, Anggat. Kau tahu, semua orang mengira kalau aku hanya mengincar seorang ratu. Tapi aku Antara, aku 2 langkah di depan mereka. Apa kau tahu, Anggat, apa yang akan kulakukan? Aku malah mengincar pion. Itu kulakukan supaya aku bisa mencapai tujuanku, supaya aku bisa mengakhiri kisah cinta Gudan dan Aksat untuk selamanya. Bagus kan? Saat mereka menyadari rencanaku ini, pasti mereka akan merinding. Anggat, apa kau tahu? Dalam film Bollywood, klimaks adalah bagian terpenting, bagian paling menarik. Dan di klimaks dari permainan ini, kau akan menjadi pionku. Pasti akan sangat menarik, bukan? Karena sebenarnya, Gudan sudah kalah dalam permainanku ini. Masalahnya adalah dia belum menyadarinya. Jadi aku hanya ingin mengirim dia pesan. Aku memang pintar. Aksat Cindal? Beraninya kau datang ke sini, ha? Kau melakukan kesalahan dengan menginjakkan kaki di rumah ini, Antara. Apa kalian tidak lihat? Itu jejak tanganku. Kalian juga masih ingat kan kata-kataku waktu itu? Masih ingat? Apa kau sadar apa yang telah kau lakukan, Antara? Kau telah menembak polisi dan kau kabur. Semua polisi mencarimu. Kau tidak akan bisa kemana-mana. Tidak mungkin kau bisa lolos. Apa kau mengerti, Antara? Tenang. Minum dulu, supaya kau tidak marah-marah. Kalau nanti kau marah-marah, kau bisa sakit. Lalu siapa yang akan menjaga keluargamu dan juga Gudan? Dia sudah pulang ke rumah ya? Jangan pernah lagi menyebut nama istriku dengan mulut kotormu itu, Antara. Oh ya?
Bisa kau menyebutkan dengan kata-kata yang lain? Ayolah, wajahmu jangan sedih seperti itu. Kalau kau ingin menangis, kau memiliki bahu Gudan, kan? Kau juga bisa menangis di bahuku. Walaupun aku mantanmu, setidaknya itu yang bisa kulakukan. Ya ampun, apa kau menelpon polisi? Kau itu sangat mudah ditebak. Kenapa aku harus duduk di sini dan menikmati anggur tanpa peduli jika aku memiliki pengaruh? Apa kau pikir aku sebodoh itu? Sepertinya pikiranmu jadi terganggu karena Gudan tidak di sini. Apa benar yang kukatakan itu? Antara. Sebelum polisi datang ke sini, aku punya hadiah untukmu. Tunggu dulu. Ini. Hadiah dariku untukmu dengan cinta. Apa-apaan ini? Permainan apa yang kau mainkan, Antara? Ayolah, terima saja. Tunggu dulu. Sebelum kau membukanya, aku minta padamu persiapkan dirimu. Aku harap kau tidak pingsan. Ayo, silakan buka. Kuku. Dan kuku itu beserta dengan sedikit daging dan juga darah. Apa ini, Antara? Au, kau tidak usah teriak padaku. Telingaku menjadi sensitif setelah aku menembak pria itu dan tembakan itu mengejutkanku. Lalu untuk apa? Kau tanyakan itu padaku. Itu hanya kuku. Itu bukan kaki atau tangan yang terputus. Bahkan tidak ada kepala yang terpenggal. Bagiku itu malah mengerikan. Kuku siapa itu? Kuku siapa itu? Ayo katakan. Kuku itu milik adikmu Anggi. Walaupun dia itu lebih muda darimu, tapi harus kuakui kalau dia itu punya banyak keberanian dibanding dirimu. Antara, di mana adikku? Aku peringatkan padamu, Antara. Jika terjadi sesuatu pada adikku, aku akan lupakan bahwa kau adalah seorang wanita. Aku akan membunuhmu. Lepaskan dia, Aksan. Aku akan membunuhmu. Kau tidak usah kasar padaku. Tenang saja. Jangan emosional seperti ini. Kalau kau melenyapkanku, kau tidak akan pernah menemukan Anggat. Apakah dia masih hidup atau mati? Hanya aku yang tahu di mana dia. Ternyata cinta itu sudah membutakanmu, Aksan. Sifat Gudan benar-benar menular padamu. Ngomong-ngomong, Anggat baik-baik saja dan dia masih hidup. Anggat anakku. Aku tidak mengerti apa yang akan kau lakukan pada keluarga ini lagi, Antara. Apa yang kau inginkan? Dengar, kalau terjadi sesuatu dengan anakku, maka aku akan... Nenek, ibu, apapun itu, jangan mengganggu kami. Kami sedang diskusi sesuatu yang sangat penting. Tidak usah menangis, putramu. Katakan di mana Anggat? Ya Tuhan, pelangkan suaramu. Sudah aku bilang kan telingaku itu. Hanya katakan saja. Apa yang kau inginkan? Akhirnya kau tanyakan itu padaku. Aku benar-benar bosan. Aku harus menyelesaikannya dengan formalitas seperti di film. Kalau kau beritahu polisi, aku tidak akan bicara. Kalau kau mencoba menipuku, aku akan melenyapkanmu juga, oke? Akhirnya, sekarang langsung saja pada intinya. Anggat baik-baik saja. Apa kalian pikir dengan merendahkan aku dan menghinaku, aku akan diam saja? Kalian salah, itu salah besar. Aku kucing liar. Dan satu persatu, aku akan menghancurkan kalian semua. Kalian lihat, kalian harus membayarnya. Jadi, kalian akan menunggu panggilanku. Aku akan memberitahu kalian apa yang harus dilakukan, bagaimana dan kapan harus melakukannya, oke? Sampai saat itu, kau bisa pergi dan menangis sedikit di pundaknya Gudan. Oh ya, bagaimana keadaan Gudan sekarang?
Kalau diizinkan, aku akan menemuinya secara pribadi. Kau pikir kau seorang yang licik, bukan? Kalau begitu, ketahuilah batasanmu, Antara. Jika kau mencoba sesuatu yang bodoh, yang akan menyakiti Gudanku, adikku, atau keluargaku, aku tidak akan mengampunimu, Antara. Aku akan menggorok tenggorokanmu dengan pisau ini, dan aku yakin kau sudah tahu itu. Aku harap kau akan berhati-hati. Kau mengerti ancamanku? Luar biasa, Aksat. Aku bangga padamu. Akhirnya, kau sama seperti aku. Ingat apa yang kukatakan terakhir kali? Ada kegelapan di dalam dirimu. Sama seperti yang ada dalam diriku. Astaga. Aku tahu betapa Gudan dan Angga sangat berarti bagimu. Itulah kenapa aku mengejar mereka. Dan itulah sebabnya kau tidak boleh memberitahu orang-orang tentang kelemahanmu. Orang-orang seperti aku akan memanfaatkannya. Izinkan aku menjelaskan satu hal. Kalau kau mengikuti semua anjuranku, adikmu mungkin akan segera pulang dengan selamat dan juga sehat. Tapi kalau tidak, kau akan melihat tubuhnya yang tidak bernyawa. Kau tahu maksudku? Permisi, aku mau pulang. Minggir. Oke, aku mau pergi. Sampai jumpa. Dah. Tidak, EJ. Kau tidak boleh kehilangan kesabaran. Satu kesalahan saja, nyawa Anggat akan terancam. Ya Tuhan. Anakku, di mana dia? Anggat, aku berdoa untuk keselamatanmu. EJ, apa menurutmu kita harus memberitahu Ibu Gudan tentang ini? Kalau Anggat sudah diculik Ibu Antara, itu bisa membahayakan nyawanya. Tidak. Tidak ada yang akan memberitahu Gudan apapun sekarang. Dia sudah tidak akan mempercayaiku lagi. Dan jika Antara tahu kita memberitahu Gudan atau polisi tentang hal ini, dia bisa melukai Anggat, dia harus darah. Kita tidak bisa mengambil risiko itu sekarang. Kita harus memikirkan sesuatu. Kenapa dia tidak menjawab teleponku? Angkat teleponnya. Kenapa ini? Kenapa kau kelihatan tegang, Chutki? Apa semua baik-baik saja? Gudan, Anggat. Kami berencana untuk bertemu, tapi kami belum memutuskan tempatnya. Tapi sekarang dia tidak menjawab teleponku. Aku belum dengar kabar darinya. Tidak perlu panik, Chutki. Semuanya akan baik-baik saja. Dia pasti meninggalkan ponselnya di suatu tempat. Tidak, Gudan. Aku tahu Anggat. Dia tidak pernah seperti ini. Dimanapun dia berada, dia selalu menjawab teleponku. Aku rasa ada yang tidak beres. Gudan, bisakah kau telepon Aksat dan bertanya di mana Angga? Tolong. Ya. Chutki, bagaimana aku bisa menelpon? Tolong lakukan demi aku. Baiklah. Bu, ini Gudan. Haruskah aku angkat? Sebaiknya kau angkat teleponnya. Tapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pastikan kalau keadaan di sini semua baik-baik saja. Iya, Gudan. Ada apa? Kenapa kau terdengar sangat tegang? Apa semua baik-baik saja? Tegang? Tidak, maksudku banyak yang perlu dikhawatirkan. Oh ya, katakan, mengapa kau menelpon? Revati ingin bicara dengan Anggat. Dia sudah mencoba untuk menghubunginya, tapi dia tidak bisa menghubunginya. Berikan teleponnya padanya, dan kalau dia ada bersamamu. Anggat tertidur? Tertidur? Kenapa dia tidur sepagi ini? Apa semua baik-baik saja? Pekerjaannya membuatnya lelah dan dia agak sakit kepala. Nanti setelah bangun, biar aku suruh telepon Revati ya.
Gudan menanyakan Anggat. Dia bilang Revati mencoba menghubunginya, tapi dia tidak menanggapi. Jadi aku mengarang cerita, aku harap dia mempercayainya. Berbohong padanya itu sulit sekali, Bu. Apa yang harus kita lakukan? Anggat sakit kepala, jadi dia tertidur. Dia akan segera menghubungimu. Terima kasih Tuhan, Anggat ada di rumah. Aku sangat khawatir. Aku sudah memberitahunya berkali-kali untuk tidak minum minuman dingin, tapi dia tidak pernah mendengarkanku. Ada apa, Gudan? Kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Aku rasa ada yang tidak beres, Cutki. Maksudmu? Aku tahu betul bagaimana Paman Eje. Aku bisa mengetahui perasaannya dari nada bicaranya. Aku rasa dia berbohong padaku. Dia menyembunyikan sesuatu dariku. Pasti terjadi sesuatu. Apa maksudmu Aksat berbohong tentang Anggat begitu? Kita akan tahu kalau kita pergi ke sana. Dengar, Cutki. Aku tidak bisa pergi ke kediaman Jindal. Tapi kau bisa pergi ke sana. Jadi pergilah dan periksa apakah Anggat ada di rumah atau tidak. Kita akan cari tahu apakah Paman Eje berbohong padaku tentang dia. Kalau dia berbohong, kita harus cari tahu alasannya. Rencanamu tidak akan pernah berhasil, Antara. Masih ada waktu. Lepaskanlah aku. Jika Aksat tahu kau telah menahanku, kau tidak akan diampuni. Ingatlah itu. Kau tahu, Anggat? Tidak peduli seberapa keras saudaramu mencoba, dia tidak akan pernah menemukanmu. Dia tidak tahu kau di mana. Siapa mereka? Siapa orang-orang ini? Apa ini? Apa yang akan kau lakukan padaku? Aku akan melakukan apa yang Kaisar Akbar lakukan pada Anarkali. Kau lihat? Aku akan menguburmu di dinding itu. Kalian bisa memulainya sekarang. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Kau akan tamat, Antara. Aksat dan Gudan tidak akan mengampunimu. Kau sudah merampas semua kekayaan dan harta bendaku, Gudan. Lihat saja nanti. Aku akan membuat hidupmu seperti di dalam neraka. Kau akan menanggung akibat karena bermain-main dengan Antara. Kau memang tidak berguna, Gudan. Ayah mendengar apa yang kau katakan. Memangnya apa yang kukatakan? Ayah mendengar kau mengatakan kau bisa merasakan apa yang dirasakan Aksat. Itu bukan apa-apa, Ayah. Kau mengakui perasaanmu, Gudan. Jika ikatan yang kau bagi dengan Aksat begitu kuat, lalu kenapa kau meninggalkan cinta yang kau rasakan begitu dalam? Gudan, ayah menyesal padamu karena terkadang seseorang tidak bisa melihat apa yang dilihat orang yang mereka cintai. Gudan, kau tahu, sejak pertama kali ayah memelukmu, ayah bisa merasakan bagaimana sebenarnya perasaan. Dibandingkan dengan anak-anak lain, kau membutuhkan waktu lebih lama untuk mulai berbicara. Namun ayah tahu dari matamu apa yang kau inginkan. Aku ini ayahmu, Gudan, dan kau adalah putri kesayanganku. Meskipun gadis kecilku sudah dewasa, tapi matamu masih sama. Ayah. Kau mungkin tidak mengatakan apapun pada ayah, tapi matamu bicara banyak, Gudan. Kebenarannya terbukti bagi ayah. Cinta yang kau miliki untuk Aksat belumlah pudar, Gudan. Cintamu masih kuat. Tapi satu-satunya masalah adalah kau menyangkal perasaanmu itu. Gudan,
Hati mengajari kita untuk mencintai. Dan hati juga memberi kita kekuatan untuk menahan rasa sakit. Dengarkan ayah, jangan takut sakit dan membiarkan dirimu tanpa cinta. Kau tahu betul, Gudan, apa yang kau lakukan itu salah. Aku tahu, Ayah. Tapi aku tidak mengerti apa yang salah dan yang benar, Ayah. Aku benar-benar bingung. Aku tidak mengerti apapun. Aku tidak tahu apa-apa. Ayah tahu kan? Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa memperbaiki apapun. Gudan, apa kau ingat? Setiap kali kau membuat kesalahan saat kau masih kecil, kau akan datang dan menangis di depan ayah. Apa kau ingat apa yang selalu kau katakan? Aku tidak bisa melakukannya. Dan ayah selalu berkata, Gudan, jika tidak hari ini, kau pasti akan berhasil suatu hari nanti. Apa kau ingat? Aku ingat, Ayah. Gudan, kau tahu kenapa ayah mengatakan ini padamu? Karena ayah bisa dengan jelas melihatnya dari matamu bahwa kau ingin ayah mengatakan hal ini padamu. Untuk menyemangatimu. Dan itulah yang ayah lihat di matamu sampai hari ini, Gudan. Jadi dengarkan apa yang ayah katakan. Percayalah pada ayah. Kau pasti bisa melakukannya. Yang perlu kau lakukan hanyalah percaya pada dirimu sendiri. Kau mencintai Aksat. Kau menerimanya sebagai suamimu. Dan jika kau masih meragukannya, kau tutup saja matamu dan kau pikirkan baik-baik. Saat kau menutup mata, kau bisa berpikir lebih jernih. Dengan melakukan itu, kau akan menemukan semua jawabannya. Ya, Gudan. Kau bisa melakukannya, sayang. Kau akan berhasil. Tidak, tolong jangan lakukan ini. Lepaskan, biarkan aku pergi dari sini. Jika kau ingin membunuhku, lakukan saja. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa dengan melakukan semua ini, Antara. Apa kau pikir aku juga suka berada di tempat yang kotor seperti ini? Apalagi bersama dengan dirimu, Anggat? Jelas ada alasan kenapa aku melakukan ini. Aku tidak akan memberikan kematian yang mudah karena kau adalah targetku dan juga pionku. Wow, itu sangat bagus. Aku memang pintar. Benarkan yang kukatakan itu, Anggat? Ini gila. Kau sudah gila, Antara. Aku tahu aku gila, tapi tidak segila dirimu. Kau telah dinyatakan gila secara klinis. Tenanglah, supaya aku bisa memberitahumu sesuatu karena ini sangat penting, oke? Apa kau tahu catur, Anggat? Ini seperti permainan catur, di mana kau adalah pionku. Kau adalah pion yang akan membantuku mengalahkan musuh-musuhku. Tidak satu pun rencanamu untuk melawan Aksat dan Gudan akan berhasil. Ingat itu. Jadi pion itu akan mengajari menteri bagaimana cara mengalahkan raja dan ratu. Kenapa sekarang kau banyak bicara? Sebaiknya kau diam. Apa kau ingin memuaskan ego priamu? Baiklah, teruskan bicaramu. Tidak apa-apa. Kau tahu, permainan ini sekarang akan berubah total. Faktanya, permainan sekarang sudah berubah. Hentikan semua omong kosongmu. Kau lihat, tabung oksigen di sana itu. Hanya ada oksigen terbatas di dalamnya. Kau hanya bisa bernafas selama aku inginkan. Dan setelah itu, kau akan lenyap. Sudahlah, ayo teruskan lagi pekerjaan kalian. Tolong jangan kubur aku. Tolong jangan lakukan itu. Aksat, Gudan, selamatkan aku. Selamat tinggal, Anggat.
Sekarang, karya besarku sudah selesai. Saatnya bagiku untuk melanjutkan langkah selanjutnya dari rencanaku. Dia pergi ke dokter dan pergi sendiri. Kalau kondisinya memang separah itu, kenapa tidak ada yang ikut dengannya? Kondisinya tidak terlalu buruk, Revati. Dia mengalami sakit kepala ringan, jadi dia pergi sendiri, bukan masalah besar. Aku harus mengangkat telepon ini. Revati, aku akan menyiapkan makan untukmu. Nenek jangan sendiri ya, biar aku membantumu. Ayo. Baik, ayo bantu nenek. Ya, Cutki. Gudan, ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Semua orang bertingkah aneh. Aneh. Mereka bilang apa? Gudan, mereka... Cutki, ada apa? Gudan, Ada apa, Cutki? Aku khawatir. Apa sebenarnya yang terjadi? ada kuku. Seseorang tergeletak di sini. Dan ada kotak yang berlumuran darah. Gudan, aku sangat takut. Cepat ke sini. Aksat menyembunyikan sesuatu dari kita. Aku ingin bicara dengan adikku. Dengar Aksat, aku tidak izinkan kau bicara dengan Anggat. Tapi, aku bisa memberimu kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya. Dan inilah kesepakatannya, Aksat. Kau sejauh ini sudah mematuhi perintahku. Kau tidak mengatakan apa-apa pada Gudan dan juga memberitahu polisi. Bagus sekali. Jadi, tetaplah seperti ini. Aku ingin kau tetap mengikuti semua keinginanku, oke? Antara, tolong hentikan dramamu. Langsung saja ke intinya dan beritahu apa yang kau inginkan. Oke, baiklah. Kau sedang terburu-buru. Lakukan satu hal. Jangan bicara dengan siapapun atau menanyakan hal lain padaku. Datanglah ke kuil Durga, oke? Oh ya, jangan terlambat, Aksat. Karena kalau tidak, aku akan memotong jari Anggat satu persatu. Jangan berani-berani menyentuh Anggat. Aku peringatkan, aku akan membunuhmu, Antara. Oke, sampai jumpa. Aku rasa kita harus memberitahu polisi. Tidak ada yang akan memberitahu polisi atau siapapun. Dalam keadaan apapun, aku tidak akan mempertaruhkan nyawa Anggat. Kau mengerti? Tidak ada yang akan mengatakan apapun. Aku pergi. Aksat, tunggu. Eje, Aksat. Kau mau kemana? Beritahu kami kau mau kemana, Aksat. Aksat! aku tahu kalian menyembunyikan sesuatu. Tolong beritahu aku, di mana Anggat? Revati, kami tidak menyembunyikan apapun. Anggat pergi ke dokter sekarang ini. Bagaimana dengan Aksat? Kemana dia pergi buru-buru? Dia Aku pergi ingin karena kau ada bersumpah pekerjaan demi yang hidupku mendadak. dan mengatakan itu lagi, Nenek. Kak Durga, Letakkan tanganmu di atas kepalaku. Sekarang katakan bahwa Anggat baik-baik saja. Katakan bahwa Paman Ejai pergi keluar hanya untuk beberapa pekerjaan. Bersumpahlah demi hidupku. Aku mungkin telah meninggalkan rumah ini, Nek. Tapi aku tidak meninggalkan keluarga. Aku masih bagian dari keluarga ini, Nenek. Dan aku berhak untuk mengetahui apakah keluargaku sedang dalam masalah. Katakanlah yang sebenarnya, Nek. Di mana Anggat? Nenek telah meletakkan tangan Nenek di atas kepalaku. Kalau Nenek berbohong padaku, itu akan membunuhku. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Sejak kau meninggalkan rumah ini, semua keadaannya jadi tidak beres. Apa maksudmu? Apakah Antara... Pendeta, lihat,
pengantin prianya ada di sini. Ayo Aksat, sini. Aku sudah menunggumu. Ayo sini. Sepertinya kau sudah lupa kalau pernikahan kita ini belum selesai. Kita selesaikan di sini sekarang. Kau ini sudah gila ya, Antara. Menurutmu, mengapa aku mau menikahimu setelah semua yang telah terjadi? Inilah kesepakatannya, Aksat. Dari sudut pandangku, aku benar-benar tidak berpikir kau bisa memberikan persyaratan kepadaku. Kau tahu apa maksudku? Baiklah, tidak usah menikah denganku. Aku mengerti, adikmu memang tidak sepenting Gudan bagimu, kan? Tapi apa kau tahu, ini bukan salahmu. Jadi kau tidak usah khawatir, semua pria memang sama. Begitu mereka menemukan seorang wanita, mereka meninggalkan keluarga dan tanggung jawab mereka. Walaupun harus kehilangan nyawa adiknya, dia tidak akan pernah menyakiti wanita yang dia cintai. Tapi, tidak masalah bagiku karena ini sudah menjadi keputusanmu. Aku mengerti. Dan sekarang setelah kau membuat keputusan, aku pikir aku harus menelpon. Bagaimana menurutmu? Baiklah, aku akan menelpon anak buahku dan menyuruh mereka untuk memotong salah satu jari adikmu itu. Kakinya atau kepalanya ya? Aku tidak tahu. Biarkan mereka yang memutuskan. Halo? Antara, jangan. Jangan lukai Anggat dengan cara apapun. Aku rasa kau sudah berubah pikiran. Anak pintar itu keputusan yang bagus. Apalagi yang kita tunggu? Ayo tersenyum. Ayo kita masuk. Ayo. Ayo Aksat, cepat ke sini. Waktu kita tidak banyak. Baiklah pendeta, ucapkan doanya dengan cepat dan akhiri ritual ini. Ayo cepat lakukan. Ayo pendeta. Kenapa kau diam saja? Setidaknya tersenyumlah. Katakan padaku satu hal, apa kau ingin terlihat cemberut dalam foto-foto yang akan disimpan selama bertahun-tahun? Ayo pendeta, cepat lakukan. Ayo, waktuku tidak banyak. Adakah yang tahu kemana Antara memanggilnya? Apa dia mengatakan sesuatu? Katakan padaku. Hah? Tolong katakan. Aksa tidak memberitahu kami apa-apa, Gudan. Dia bergegas pergi setelah bicara dengan Antara. Hanya Tuhan yang tahu kemana dia pergi. Aku sudah berkali-kali mengatakan padanya untuk tidak mengambil resiko seperti itu. Hanya Tuhan yang tahu kemana dia pergi sekarang. Lalu sekarang bagaimana cara kita untuk menemukannya? Laksmi, apa kau ingat kau mengajariku cara melacak lokasi ponsel? Iya, Ibu. Baiklah, kalau begitu cepat lacak lokasi ponsel Paman Eje, cari tahu di mana dia. Cepatlah Laksmi, kita perlu menemukan sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Kita harus menemukan keberadaannya. Pengantin akan berdiri untuk sumpah pernikahan. Tunggu pendeta, tunggu sebentar. Apa pernikahan ini akan segera berakhir? Permainan ini akan segera berakhir? Ini tidak menyenangkan. Ini kesepakatannya. Aku ingin pemain lain dalam permainan ini. Kenapa kau kelihatan bingung seperti ini, Aksat? Yang aku bicarakan ini adalah Gudan. Aku juga memberitahu adikmu bahwa dia hanyalah sebuah pion. Dan kau raja dalam permainan ini, oke? Gudan adalah ratu dan aku adalah menteri. Permainan ini akan menyenangkan ketika aku menteri akan menikah denganmu yang seorang raja di depan Gudan yang seorang ratu. Ini pasti akan lebih menyenangkan. Permainan ini akan jadi menarik. Antara, aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Kau tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tidak bisa, Antara. Hei, tidak usah berteriak. Kita kan akan menikah. Sudah diam saja. Cepatlah Laksmi. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana keadaan Anggat. Gudan, kalau terjadi apa-apa pada Anggat, aku akan membunuh Antara. Aku tidak akan mengampuninya. Cutki, tidak akan ada yang terjadi pada Anggat. Bagaimana kau bisa bilang tidak akan ada yang terjadi pada Anggat? Apa kau bisa menjaminnya? Hanya Tuhan yang tahu apa dia masih hidup. Cutki. Aku
Aku tidak ingin kau menghiburku. Aku hanya ingin Anggat kembali ke rumah. Laksmi, cepatlah. Kita tidak punya banyak waktu, tolong cepatlah. Halo? Hai, Gudan. Kau di mana? Sudah lama aku tidak melihatmu. Apa kabar? Berhentilah bermain-main denganku, Antara. Aku bersumpah kau akan membayar mahal atas tindakanmu ini. Gudan, ingat ya, ini adalah permainanku, jadi aku yang akan memutuskan. Apapun itu, Antara, ini menyangkut keluargaku. Katakan saja di mana Anggat? Di mana Paman Eje? Ya ampun Gudan, kalau aku beritahu permainan akan berakhir, ini tidak menyenangkan lagi. Apa yang kau lakukan hanyalah tindakan pengecut. Kau itu pengecut besar. Kau telah menunjukkan kepada semua orang di mana tempatmu. Pengecut? Kau memanggilku seorang pengecut? Kalau tidak, berhentilah bersembunyi dariku. Di mana Paman Eje? Di mana Anggat? Jadi kau ingin memainkan permainan ini secara langsung? Tidak masalah. Baiklah, aku akan membiarkanmu memainkan permainan ini. Dengar Gudan, aku tahu keberadaan adik iparmu dan juga Tuan Jindal. Aku akan memberitahumu di mana mereka, oke? Lihat, Betapa murah hatinya aku kan? aku akan beritahu semua keinginanmu. Katakan, mintalah lebih banyak. Kau tidak meminta apa-apa? Baiklah, baiklah. Sekarang aku akan bicara dan kau hanya mendengarkan saja. Ini kesepakatannya, Gudan. Aku dan Tuan Jindal di Kuil Durga dan kami akan